يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Apa kabar sahabat Tibun Nabawi? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bacaan kita tentang syarah dari Kitab Tauhid yang bernama Kitab At-Tamhid pada babun minal imani billahi as-sabru ala aqdarillah. Sebuah bab termasuk beriman kepada Allah adalah bersabar atas takdir-takdir Allah. Di sini Syekh penulis kitab At-Tamhid, Syekh Shalih bin Abdul Aziz hafizahullah taala mengatakan babun minal imani billahi as-sabru ala aqdarillah. Sebuah bab termasuk beriman kepada Allah adalah bersabar dengan takdir-takdir Allah. As-sabru minal maqamatil azimati. Bersabar ini termasuk di antara perbuatan yang memiliki kedudukan yang sangat agung. Wal ibadatil jalilati, dan termasuk dari ibadah yang sangat mulia. Ya, ini sering kita tidak sadari bahwasanya termasuk di antara ibadah itu adalah kita bersabar ternyata. Allati takunu fil qalbi wa fil lisani wa fil jawarihi, yang ibadah tersebut bisa ada di dalam hati, kita bersabar dengan hati, wa fil lisani, dan pada lisan, pada mulut kita, pada tutur kata kita, dan juga pada anggota badan kita, pada perbuatan-perbuatan kita. Wa haqiqatul ubudiyyati la tathbutu illa bis sabr, dan hakikat peribadahan, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah sabit, tidaklah tetap, tidaklah bisa ada kecuali dengan bersabar. Li'anna al-ibadata amrun syar'iyyun, karena ibadah itu adalah perintah yang syar'i, au nahyun syar'iyyun, dan larangan yang syar'i yang ditetapkan oleh syariat, au ibtila'un, atau bersabar itu juga merupakan bersabar terhadap cobaan. Itu juga ketika kita bersabar, kita melakukan perintah, kita bersabar untuk melakukannya, ini termasuk ibadah. Ketika kita menghindarkan diri dari kemaksiatan, ini juga ibadah. Ketika kita diuji dengan ujian musibah, ini juga merupakan ibadah ketika kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi ayyusiballahu al-'abda bi musibatin qadariyatin fayasbiru 'alaiha, yaitu suatu musibah yang Allah timpakan kepada seorang hamba dengan suatu musibah yang telah dia takdirkan, lalu dia pun, hamba tersebut pun bersabar atas hal itu. Ini termasuk ibadah. Jangan sekali-kali kita remehkan ibadah bersabar ini. Termasuk ketika seseorang misalnya mengalami sakit, dia bersabar dengan sakit, dia harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fahaqiqatul ubudiyyati ayyamtathila al-amra asy-syar'iyyah. Maka hakikat ibadah, hakikat inti daripada penghambaan diri, peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang melaksanakan perintah-perintah yang disyariatkan, wa ayyajtaniban nahya asy-syar'iyyah, dan dia menghindarkan diri dari larangan-larangan yang disyariatkan. Wa ayasbiru 'alal masaibil qadariyati allati ibtalallahu jalla wa 'ala al-'ibada biha, dan dia bersabar atas musibah-musibah yang telah Allah takdirkan, yang Allah menguji para hambanya dengannya. Falibtila'u hasilun bid-din wa hasilun bil aqdar, dan musibah-musibah, kejadian-kejadian ini bisa saja terjadi pada agama dan juga bisa terjadi pada takdir-takdir yang telah Allah takdirkan. Fabid-dini kama qala jalla wa ala li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fil hadits al-qudsi alladhi rawahu Muslimun an Iyadh bin Himar radhiyallahu anhu qala. Maka di antara contohnya musibah pada agama atau cobaan pada agama
adalah sebagaimana yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, telah berkata Allah azza wa jalla, Allah taala, Allah yang maha tinggi, inna ba'athtuka li abtaliyaka wa abtaliya bika, hanyalah aku mengutusmu wahai Muhammad agar aku menguji engkau atau aku menguji dengan engkau, artinya dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia diuji dengannya. Ini merupakan ya ujian pada agama, ya, termasuk kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah-ibadah. Ini ujian juga bagi kita. Kita bersabar atasnya. Juga ya kita bersabar atas apa saja yang menimpa kita. Fa haqiqatu bi'atsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ibtila'u wal ibtila'u yajibu ma'ahu sabr. Maka hakikat diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hanyalah dia merupakan cobaan, ujian bagi para hamba, dan ujian wajib bersamanya ada kesabaran. Ya, bagaimana kita bisa lulus ujian kalau kita tidak bersabar? Kita sendiri kalau misalnya masuk ke ruangan ujian nggak sabar kita kan, pasti kita langsung keluar. Dapat nilai nggak? Kita nggak dapat nilai, atau nilainya mungkin 0 atau rendah. Ya, makanya kita harus bersabar. Walibtila'u alhasilu bi bi'atsatihi bil awamiri wan nawahi. Dan ujian yang didapatkan dengan diutusnya, ujian yang terjadi dengan diutusnya beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan perintah dan juga dengan larangan. Jadi perintah dan larangan dalam agama ini juga termasuk ujian. Fal wajibatu tahtaju ila sabr. Kewajiban-kewajiban yang mesti kita laksanakan, yang diwajibkan kepada kita, ini butuh kepada kesabaran. Wal manhiyatu tahtaju ila sabr. Larangan-larangan yang harus kita hindari, ini juga butuh kesabaran untuk menjauhinya. Wal aqdarul kauniyatu tahtaju ila sabr. Dan ketetapan-ketetapan kauniyah, ketetapan di alam ini, segala apa yang telah Allah tetapkan, ini butuh terhadap kesabaran. Ya, terkadang seseorang melahirkan, ternyata anaknya meninggal. Ada yang melahirkan, ternyata istrinya meninggal. Ya, ada ketika belum melahirkan, suaminya pula meninggal. Ini butuh kepada kesabaran. Walihada qala ta'ifatun min ahli ilmi inna sabra thalathatu aqsamin. Oleh karena itu sebagian para ulama mengatakan sesungguhnya kesabaran itu ada 3 bahagian. Yang pertama adalah sabrun ala ta'ah, bersabar untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan. Wa sabrun ala anil ma'siyah, dan bersabar dari maksiat, bersabar untuk menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Wa sabrun ala aqdarillahil mu'limah, dan bersabar atas takdir-takdir Allah, ketetapan-ketetapan Allah yang menyakitkan. Nah, inilah dia para muslim sahabat Tibun Nabawi Klinik, ya, sebagian daripada apa yang telah kita bacakan. Kita lanjutkan ya. Walamma kana as-sabru 'ala al-masa'ib qalilan afrada lahu asy-syaikh rahimahullahu hadzal baba li bayani annahu min kamalit tauhid. Dan tatkala kesabaran, ya, bersabar atas musibah ini sedikit sekali orang yang melaksanakannya. Artinya banyak orang terjatuh ke dalam kondisi tidak sabar. Ya, oleh karena itu Syekh rahimahullah, penulis kitab Tauhid, mencantumkan bab ini untuk menjelaskan bahwasanya bersabar itu adalah termasuk di antara kesempurnaan tauhid. Wa anna minal wajibi 'ala 'abdi ay yasbira 'ala aqdarillah. Dan bahwasanya termasuk daripada kewajiban yang diwajibkan oleh seorang hamba adalah bersabar atas takdir-takdir Allah. Ini wajib untuk bersabar, tidak boleh menghilangkan kesabaran dari musibah-musibah yang telah Allah tetapkan. Li'anna tasakhuta al-ibadi wa 'adama sabrihim katsiran ma yadhharu fi halil ibtila'i bil masaibi fa'aqada hadzal baba li bayani anna sabr wajibun 'ala aqdarillahil mu'limah. Dikarenakan kemarahan seorang hamba, tidak terimanya orang-orang atas
musibah, tidak sabarnya mereka ini banyak sekali terjadi ya ketika seseorang itu diuji dengan musibah-musibah. Maka beliau penulis kitab Tauhid mencantumkan bab ini untuk menjelaskan bahwasanya kesabaran adalah perkara yang diwajibkan ya untuk menghadapi takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa nabbaha bidzalika ala anna sabra ala ta'ati wajibun wa anna sabra ala anil ma'siyati wajibun. Dan juga beliau memperingatkan ya, untuk memperingatkan juga dengan hal itu bahwasanya bersabar atas ketaatan ini juga wajib, dan juga bersabar untuk menjauhi kemaksiatan juga wajib. Inilah yang disebutkan oleh para ulama. Kita lanjutkan. Fa haqiqatu sabri fil lughati al-habsu, maka hakikat makna bersabar secara bahasa ini adalah al-habsu, menahan. Wa minhu qauluhum qutila fulanun sabran, dan di antara ya secara bahasa orang-orang mengatakan si fulan meninggal dalam keadaan bersabar. Idza hubisa aw rubita faqutila min duni mubarazatin wala qitalin. Ya, dia dikatakan bersabar tatkala dia ya ditahan dan dia diikat, lalu dia pun meninggal tanpa adanya perlawanan dan adanya pertempuran ya. Fayuqalu lil sabri asy-syar'i innahu sabrun. Maka dikatakan ya untuk kesabaran yang disyariatkan ya, al-habsu itu adalah sabr ya, menahan diri, ini termasuk daripada kesabaran. Ini adalah kesabaran. Li'anna fihi habasal lisani anit tasyakki, karena pada perkara tersebut, pada kejadian tersebut ya, seseorang itu bersabar ketika menghadapi ujian-ujian, ketika menghadapi ketetapan Allah ya, dia menahan lisannya untuk berkeluh kesah. Wahabasal qalbi anis sakhati, dan dia menahan hatinya untuk marah ya, ditahan hatinya dari kemarahan. Wahabasal jawarihi an izharis sakhati min latamil khududi wa syaqal juyubi wa nahwi dzalika. Dan dia pun menahan anggota badannya dari menunjukkan rasa kemarahan yang bisa saja diaplikasikan dengan menampar-nampar pipi atau mengoyak-ngoyak baju atau perbuatan-perbuatan yang lainnya yang menunjukkan ya ketidaksabaran seseorang atas suatu musibah atau yang semisal itu. Fahabasu hadhil asya'i huwa haqiqatus sabri, maka menahan semua perkara ini itulah dia hakikat bersabar ya secara syariat. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, berkata Imam Ahmad rahimahullah, dzukira as-sabru fil Qur'ani fi aktsara min 90 mawdi'an. Kata bersabar ini disebutkan di dalam Al-Qur'an lebih dari 90 tempat atau 90 ayat atau 90 kali ya disebutkan. Wa sabru minal imani bimanzilatir ra'si minal jasadi. Nah, ini perkataan beliau ya, Imam Ahmad rahimahullah. Dan kesabaran itu apabila dibandingkan dengan keimanan, itu ibarat kepala jika dibandingkan dengan jasad. Ya, kita bisa bayangkan apabila manusia tanpa kepala, manusia ada kepala, ada jasad. Apabila nggak ada kepalanya, gimana dia? Kalau dia jalan-jalan di tengah jalan, pasti orang takut. Ini manusia, bukan manusia lagi katanya. Demikian pula kesabaran terhadap keimanan ibarat kepala tanpa jasad. Jadi kesabaran itu termasuk kepalanya, bagian yang sangat penting daripada keimanan. Lianna man la sabara lahu ala ta'ati wa la sabara lahu ala al-ma'siyati wa la sabara lahu ala aqdarillahi al-mu'limati fa innahu yafutuhu aktsarul iman. Karena orang yang tidak ada kesabaran padanya ketika dia melaksanakan ketaatan, tidak ada kesabaran padanya ketika dia menjauhi kemaksiatan, ya dia terobos saja kemaksiatan, tidak ada sabarnya. Dan tidak ada kesabaran padanya atas takdir-takdir Allah yang telah Allah tetapkan yang menyakitkan baginya, maka sesungguhnya dia telah terluputkan dari ya keimanan yang sangat banyak,
aktsarul iman, bahagian yang terbesar dari keimanan. Inilah dia pentingnya kesabaran. Oleh karena itu ikhwatal iman, ya sahabat Tibbun Nabawi Klinik, ya ini merupakan poin yang sangat penting yang bisa kita petik di sini pelajarannya, yaitu apa? Kesabaran terhadap keimanan ini ibarat kepala terhadap jasad. Nah, ini dia poin terpenting kita ya. Nah, kita lanjutkan. Qauluhu babun minal imani billahi as-sabru ala aqdarillah. Ucapan beliau mencantumkan judul ini sebuah bab yang beliau sebutkan termasuk dari keimanan kepada Allah adalah bersabar atas takdir Allah. Yani anna min khisalil imani billahi as-sabra ala aqdarillah wal imana lahu syu'abun kama anna al-kufra lahu syu'abun. Fanabbah biqaulihi minal imani billah as-sabru ala anna min syu'abil imani as-sabra. Ya, yaitu bahwasanya termasuk di antara ya ciri-ciri atau karakter keimanan kepada Allah adalah bersabar atas takdir-takdir Allah. Dan bahwasanya beriman ini memiliki banyak cabang-cabang. Sebagaimana juga kekufuran padanya ada cabang-cabang. Maka beliau memperingatkan kita, memberikan warning, awareness dengan mencantumkan judul ini, ya berjudul termasuk beriman kepada Allah, ya adalah bersabar atas takdir-takdir Allah, ya. Beliau cantumkan warning, termasuk beriman kepada Allah. Artinya apa? Ada konsekuensi dari judul ini, ya. Demikian pula kekufuran. Kekufuran ini juga memiliki cabang-cabang, ya. Cabang-cabang keimanan, demikian pula cabang-cabang kekufuran. Oleh karena itu di dalam hadis di matan yang telah kita bacakan, ya termasuk di antara perbuatan kekufuran adalah an-niyahatu ya alal mayyit. Ya seseorang itu apa? Seseorang itu melakukan niyah, meratapi kematian. Ya beliau mencantumkan bab ini dengan judul minal imani billahi as-sabru. Ya termasuk keimanan kepada Allah adalah bersabar. Ala anna min syu'abil imani as-sabra. Ini menunjukkan bahwasanya termasuk cabang-cabang keimanan adalah cabang bersabar. Yang ini merupakan bagian yang sangat besar. Wa nabbaha fil hadits alladhi rawahu Muslimun ala anna niyahata min syu'abil kufri. Dan beliau juga memberikan warning kepada kita di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya meratapi kematian ini termasuk dari cabang kekufuran. Fa yuqabilu kulla syu'batin min syu'abil kufri syu'batun min syu'abil iman. Oleh karena itu, ya setiap sebuah cabang dari cabang keimanan, ya ini akan berhadapan dengan atau berlawanan dengan cabang dari kekufuran. Apabila seseorang melakukan keimanan, ya maka lenyaplah kekufuran. Apabila seseorang melakukan kekufuran, bisa terkikis ini keimanan gitu. Fa yuqabilu kulla udah ya fanniyahatu alal mayyit syu'batun min syu'abil kufri. Maka niyahah melakukan peratapan, ya meratapi kematian mayit, ini termasuk satu cabang dari cabang-cabang kekufuran. Yuqabiluha fi syu'abil imani as-sabru ala aqdarillah. Maka akan melawannya di dalam cabang keimanan, yaitu bersabar, ya bersabar atas takdir-takdir Allah yang menyakitkan. Ini akan bisa mencegah seseorang terjatuh dari kekufuran. Inilah dia. Jadi poin pentingnya di sini adalah ketika kita melaksanakan, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya bersabar atas takdir-takdir Allah yang menyakitkan, maka akan terkikislah kekufuran-kekufuran. Kita bisa terbebas, terjauh daripada kekufuran-kekufuran. Dan tanpa disadari ini juga bahagian daripada Tibbun Nabawi. Bagaimana kita menjadikan hati kita ini bersabar, menjadikan hati kita tenang. Kalau hati kita tenang, kita insya Allah sehat. Tapi kalau hati kita galau, kita merasa tidak terima, tentu saja pikiran kita kalut, tidak bisa berpikir waras.
ya akibatnya nanti bisa banyak dampak-dampak negatif yang bisa muncul di tubuh kita. Ini di dunia, ya belum lagi nanti di akhirat. Ya apabila seseorang bersabar tentu dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu wa qaulullahi ta'ala wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Qala al-qamatu huwa ar-rajulu tusibul musibatu faya'lamu annaha min 'indillahi fayarda wa yusallimu. Ya, kemudian Syekh menjelaskan di sini tentang judul selanjutnya, yaitu perkataan penulis kitab Tauhid mencantumkan judul ini dengan wa qaulillahi ta'ala, dan tentang firman Allah Ta'ala, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Ya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Surat At-Taghabun ayat 11. Telah berkata Al-Qamah, ya Al-Qamah menjelaskan tentang ayat ini, huwar rajul, dia yaitu orang yang bersabar, yang Allah berikan ke dalam hatinya petunjuk, dia adalah seseorang yang ditimpa musibah, lalu dia mengetahui, menyadari ya bahwasanya hal itu adalah dari sisi Allah, lalu dia pun ridha dan dia pun ya berserah diri, dia pun bisa menerimanya. Nah, hadza tafsirun min Al-Qamah, ini adalah sebuah tafsir dari Al-Qamah ahadit tabi'in, beliau adalah termasuk salah seorang tabi'in, lihadhil ayati, terhadap ayat ini ya. Inilah tafsir terhadap ayat ini dari Al-Qamah yang merupakan salah seorang tabi'in. Wa huwa tafsirun zahirus sihhati was-shawab. Ya, ini adalah sebuah tafsir yang zahir, secara jelas ini benar ya tafsirnya. Wa dzalika anna qawlahu wa may yu'min billahi yahdi qalba innama warada fi siyaqi dzikri ibtila'illahi bil masaib. Dan yang demikian itu adalah bahwasanya firman Allah Ta'ala, wa may yu'min billahi yahdi qalba, dan barang siapa yang beriman kepada Allah maka Allah akan berikan petunjuk ke dalam hatinya, ya innama warada fi siyaqi dzikri ibtila'illahi bil masaib. Ya hanyalah ya tidak lain dan tidak bukan ayat ini ya disebutkan dalam konteks penyebutan ujian-ujian yang Allah berikan dengan musibah-musibah. Fa wa may yu'min billahi, maka kalimat dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maknanya adalah yakni yu'azzimullaha jalla wa ala wa yamtathilu awamirahu wa yajtanibu nahyahu yahdi qalbahu lis-sabri. Maknanya adalah barang siapa yang yu'azzim, mengagungkan Allah jalla wa ala, dan dia mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, maka Allah akan berikan hidayah, berikan petunjuk ke dalam hatinya. Ya, termasuk perintah Allah adalah bersabar. Termasuk larangan Allah adalah menjauhkan diri dari niyahah. Yahdi qalbahu lis-sabri. Maka apabila dia lakukan demikian, maka Allah akan berikan petunjuk ke dalam hatinya untuk bersabar. Oleh karena itu siapa yang bersabar maka Allah akan kuatkan kesabaran kepadanya. Allah akan jadikan mudah untuk bersabar. Inilah dia para sahabat Tibun Nabawi klinik. Wa yahdi qalbahu li'adami tasakhuti. Li'adami tasakhuti, dan Allah akan berikan petunjuk ke dalam hatinya agar dia tidak merasa protes terhadap apa yang terjadi padanya. Wa yahdi qalbahu lil ibadat, dan Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya untuk melakukan ibadah-ibadah. Ya, ibadah ini bukan hanya ibadah fisik saja ya, ibadah hati ada juga, ibadah lisan. Allah akan berikan petunjuk ke dalam hatinya. Oleh karena itu, sahabat Ibnu Nabawi tidak kurang dari 17 kali sehari semalam ya, 17 kali sehari semalam kita memohon hidayah kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kepada kami petunjuk ya kepada jalan yang lurus. Kita minta setiap sholat, walaupun kita sudah sholat, walaupun kita sudah masuk ke dalam agama yang mulia ini, walaupun kita sudah sehat, walaupun kita waras, kita tetap minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah. Karena hidayah itu
bukan hanya kita butuhkan saat ini, tapi juga agar kita beristiqomah dan agar Allah membuka jalan-jalan hidayah yang lain bagi kita. Ya, mungkin ada hidayah di satu sisi kita belum dapat hidayah. Oleh karena itu, ya termasuk di antara keutamaan orang yang beriman yaitu bersabar ketika menghadapi musibah, ya Allah akan berikan petunjuk ke dalam hatinya. Ya, Allah berikan petunjuk untuk bersabar itu sendiri, untuk tidak protes, untuk tidak merasa marah dan murka kepada Allah, dan untuk beribadah kepada Allah. Walihadza qala wa rajulu tusibuhu al-musibatu fa ya'lamu annaha min 'indillah. Oleh karena itu, Al-Qamah mengatakan, ya, tafsir dari ayat ini adalah seseorang yang ditimpa oleh musibah lalu dia mengetahui bahwasanya itu adalah dari sisi Allah. Wa hadza huwa al-iman billah. Ini adalah termasuk keimanan kepada Allah. Ketika seseorang ditimpa musibah, dia sadari, ya Allah, ini telah Engkau tetapkan. Ketetapan ini adalah milikmu. Telah Engkau tetapkan. Ya, ini terjadi pada diriku. Maka ini termasuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkaulah zat pencipta alam ini. Engkaulah yang mengatur segala ketetapan. Engkaulah yang maha berkuasa atasnya. Ya, Engkaulah Rabbul Alamin. Rabb, ya, pengurus alam ini. Lalu dia pun fayaradha wa yusallim. Maka dengan itu dia pun ridha, dia rela, ya, dan dia pun berserah diri. Dia bisa menerima musibah tersebut. Nah, inilah para muslim, ya, sahabat Tibun Nabawi Klinik. Ini sangat penting, dibutuhkan oleh banyak manusia. Wal masaibu minal aqdari wal qadaru raji'un ila hikmatillahi jalla wa ala. Dan musibah-musibah yang terjadi ini termasuk daripada takdir-takdir yang telah Allah tetapkan. Dan takdir ini kembali kepada kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, kepada hikmah Allah jalla wa ala. Wa hikmatullahi jalla wa ala hiya wad'ul umuri fi mawadhi'iha al-muwafiqati lil ghayatil mahmudati minha. Dan hikmah Allah atau kebijaksanaan Allah, Allah menetapkan suatu hukum, baik itu hukum syar'i maupun hukum kauni, hukum alam ini. Ya, kebijaksanaan Allah adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya yang sesuai untuk tujuan-tujuan yang terpuji darinya. Ya. Fal hikmatu bi'ammatin murtabitatun bil ghayatil mahmudati min wad'il amri fi mawdi'ihi. Maka hikmah secara umum ini terkait dengan tujuan-tujuan yang terpuji, ya, berupa meletakkan suatu perkara pada tempatnya. Faman wada'al amra fi ghairi mawdi'ihi faqad zalama. Maka siapa saja yang meletakkan suatu perkara tidak pada tempatnya, maka dia disebut dengan orang yang telah berbuat zalim. Wa man wada'al amra fi mawdi'ihi adala. Dan barang siapa yang meletakkan suatu perkara pada tempatnya, maka dia telah berbuat adil. Kalau tidak pada tempatnya, dia berbuat zalim. Kalau pada tempatnya, dia berbuat adil. Wa qad yakunu ghaira hakim. Dan manusia, ya, terkadang ketika melakukan ini, ya, dia bisa saja, ya, disebut tidak bijaksana. Ketika dia meletakkan sesuatu pada tempatnya, ya, dia bisa saja disebut tidak bijaksana walaupun dia mungkin adil. Ay qad yakunu adilan walakin ghairu hakim, yaitu, ya, terkadang dia berbuat adil tapi dia tidak hakim, tidak bijaksana. Fa idza wada'al amra fi mawdi'ihil muwafiqati lil ghayatil mahmudati minhu fadzaka huwal hakim. Maka apabila meletakkan suatu perkara pada tempatnya yang sesuai untuk tujuan-tujuan yang terpuji darinya, maka itulah dia yang disebut dengan sifat al-hakim, sifat yang bijaksana. Ya. Jadi terkadang seseorang meletakkan sesuatu pada tempatnya, dia telah berbuat adil, tapi terkadang dia juga tidak bijaksana. Tapi kalau dia untuk tujuan-tujuan yang terpuji, ya, meletakkan sesuatu pada tempatnya untuk tujuan-tujuan yang terpuji, maka inilah yang disebut dengan hakim, ya, al-hakim yang terpuji. Wallah yang bijaksana.
Wallahu jalla wa ala manfiyun anhu az-zulmu. Dan Allah jalla wa ala adalah zat yang dinafikan darinya perbuatan zalim. Jadi tidak ada perbuatan zalim pada Allah Subhanahu wa taala. Muthbatun lahu kamalul adli subhanahu. Ditetapkan baginya sifat perbuatan adil secara sempurna. Ya, kesempurnaan dalam berbuat adil bagi Allah Subhanahu wa taala. Haitsu yad'ul umura fi mawadhi'iha. Ya, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala meletakkan berbagai macam perkara tepat pada tempatnya. Wa muthbatun lahu jalla wa ala kamalul hikmati. Dan ditetapkan bagi Allah jalla wa ala sifat kesempurnaan dalam kebijaksanaan. Haitsu inna wad'ahul umura fi mawadhi'iha muwafiqun lil ghayatil mahmudati minha. Dikarenakan sesungguhnya ya Allah meletakkan segala perkara pada tempatnya, ini sesuai dengan tujuan-tujuan yang penuh dengan keterpujian darinya. Fa na'lamu bidzalika annal musibata idza asabatil abda fa innal khaira lahu fiha. Maka dengan hal itu kita mengetahui bahwasanya musibah apabila menimpa seorang hamba, maka sesungguhnya kebaikan padanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Imma ayyasbira fa yu'jara. Ya, maka sesungguhnya kebaikan itu ada potensinya bagi hamba tersebut. Ya, sama ada tatkala dia mampu untuk bersabar, lalu dia pun diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa imma ay yatasakhata fa yu'zar ala dzalik. Dan bisa jadi hamba tersebut tidak terima dengan musibah yang menimpanya, maka dia pun diberi dosa, ya, berdosa atas hal tersebut. Wa hadza fi haqqil khasirin. Dan ini termasuk ya bagi orang-orang yang merugi. Fallahu jalla wa ala lahul hikmatu minal ibtila'i bil masaib. Maka Allah jalla wa ala artinya yang maha mulia lagi maha tinggi. Lahul hikmatu minal ibtila'i bil masaib. Miliknya lah ya hikmah, miliknya lah kebijaksanaan dari perbuatan Allah menjatuhkan ujian dengan musibah-musibah. Walihada yajibu 'alal 'abdi ay ya'lama anna ma ja'a min 'indillahi huwa qadarullahi jalla wa 'ala wa qada'uhu al-muwafiqu li hikmatihi. Oleh karena itu, wajib atas orang hamba untuk mengetahui bahwasanya apa saja yang datang dari sisi Allah jalla wa 'ala, dia adalah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga qada'nya. Qada ini maksudnya ya penyempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala, pelaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-muwafiqu li hikmatihi, yang sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Fa yajibu sabru ala dzalik, maka diwajibkan atas hamba untuk bersabar atas hal tersebut. Qauluhu fa ya'lamu annaha min 'indillah, ya di dalam tafsir dari Alqamah tadi disebutkan faya'lamu annaha min 'indillah, maka orang tersebut pun setelah dia ditimpa musibah dia tahu bahwasanya hal tersebut adalah dari sisi Allah, yakni annallaha huwallazi ata biha, yaitu bahwasanya Allah lah dialah yang mendatangkan musibah tersebut, wa huwallazi adhiya biha qadaran wa kaunan, dan Allah lah yang mengizinkan musibah tersebut terjadi secara qadar, secara takdir, secara perencanaan, dan juga secara kauni. Fayarda wa yusallim, maka dia pun ridha dan dia pun menerimanya. Ar-ridha bil musibati mustahabbun wa laysa biwajib. Nah, di sini Syekh menjelaskan bahwasanya ridha terhadap musibah ini hukumnya adalah mustahab, disukai, ya, artinya sunnah, ya, tidaklah wajib. Walihada yakhtalitu ala kathirina al-farqu bainar ridha was sabr. Oleh karena itu
sering tercampur adukkan antara perbedaan antara ridho dan juga bersabar ketika menimpa seseorang ditimpa musibah. Jadi sering ini bercampur aduk ya, padahal ini berbeda antara bersabar dan ridho. Nah, kita lanjutkan. Wa tahriru al-maqami fi dzalika anna sabra 'alal masaibi wajibun minal wajibat. Dan penetapan kedudukan hal tersebut adalah bahwasanya bersabar dari berbagai macam musibah ini adalah termasuk di antara perkara yang diwajibkan. Jadi dia sifatnya wajib dari berbagai macam kewajiban. Lianna fihi tarkat tasakhuti ala qada'illahi wa qadarihi. Karena di dalam bersabar seseorang itu diwajibkan untuk tidak menggerutu, tidak protes, tidak terima, ya dilarang, ya meninggalkan tidak terima. Jadi dia harus terima atas segala macam ketetapan Allah dan juga takdirnya. Waridho lahu jihatan, dan ridho ini ada dua sisi. Al-jihatul ula, sisi yang pertama, raji'atun ila fi'lillahi jalla wa ala. Ini kembali kepada perbuatan Allah jalla wa ala. Fayardha biqadarillahi alladhi huwa fi'luhu. Maka seseorang itu disebut ridho terhadap takdir Allah yang ini merupakan perbuatan Allah. Jadi dikembalikan kepada perbuatan Allah. Dia ridho artinya ridho terhadap perbuatan Allah. Ya, wa yardha bi fi'lillah, dan dia ridho terhadap perbuatan Allah. Wa yardha bi hikmatillah, dan dia ridho terhadap hikmah Allah. Wa yardha bima qasama Allah jalla wa ala, dia ridho terhadap apa yang Allah bagikan kepada hambanya. Ya, misalnya seseorang meninggal mendapat bagian harta waris berdasarkan prinsip syar'i, kok lebih sedikit, ya ternyata itulah yang Allah bagikan dan dia ridho. Wa hadza ar-ridha bi fi'lillah jalla wa ala wajibun minal wajibat. Keridhaan yang seperti ini, kata Syekh, ini termasuk di antara sebuah kewajiban dari berbagai macam kewajiban. Ridha terhadap perbuatan Allah ini wajib, ya. Wa tarkuhu muharramun wa munafin li kamalit tauhid. Ya, dan tidak ridha, meninggalkan keridhaan yang seperti ini, ridha terhadap apa saja yang Allah perbuat, tidak ridha terhadap hikmah-hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, ini meninggalkan keridhaan seperti ini adalah diharamkan dan menafikan kesempurnaan tauhid, mencederai tauhid, ya, mengurangi ketauhidan seseorang. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, wal jihatu tsaniyatu ar-ridha bil maqdiyyi. Ridha terhadap perkara yang ditetapkan. Ya, ridha terhadap perkara yang telah ditetapkan. Ai bil musibati fi nafsiha, yaitu ridha terhadap musibah itu sendiri. Fahada mustahabun, maka ridho di sini, ridho terhadap musibah ini mustahab hukumnya, tidaklah wajib. Laisa wajiban 'alal ibadi ayyaradu bil marad. Ya, bukanlah diwajibkan atas para hamba agar mereka ridho dengan kondisi sakit, dengan penyakit yang dia derita. Wa yaradu bi faqdil walad wa ayyaradu bi faqdil walad. Ya, tidaklah diwajibkan juga tatkala seseorang itu ridha ketika dia kehilangan anak. Wa ayyaradu bi faqdil mal, atau dia kehilangan harta. Walakin hadza mustahabbun wa huwa radbatu al khassati minal ibad. Ya, tapi ini dia ya adalah mustahab, perkara yang mustahab, yang disukai, yang dicintai, dan ini adalah perkara yang dilakukan oleh orang yang memiliki tingkatan khusus dari hamba-hamba Allah. Lakinna ar-ridha bi fi'lillah jalla wa ala bi ma'na ridha bi qada'illahi min haitsu huwa wajibun. Akan tapi ridha terhadap perbuatan Allah, ya, yang maknanya adalah ridha terhadap ketetapan-ketetapan Allah ini adalah wajib, ya. Amma ridha bil maqdiyyi fa innahu mustahabbun. Adapun ridha terhadap perkara yang terjadi itu ini mustahab. Walihada qala Alqamatu huna, oleh karena itu di sini Alqamah mengatakan huwa rajulu tusibul musibatu faya'lamu annaha min 'indillah fayarda. Ya, dia adalah menjelaskan tentang seseorang yang ditimpa musibah lalu dia mengetahui bahwasanya hal tersebut dari sisi Allah, maka dia pun ridha. Yakni ala qada'illah, maknanya adalah dia ridha atas ketetapan-ketetapan Allah, wa yusallimu, dan dia menerimanya,
li'ilmihi annaha min indillah, karena dia telah mengetahui bahwasanya hal itu dari sisi Allah. Wa hadza min khisalil iman, dan ini termasuk di antara karakteristik keimanan. Kemudian di sini Syekh menjelaskan dalil yang kedua, yaitu qauluhu wa fi sahih Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, di dalam kitab Sahih Muslim, ini hadis sahih ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, "Ithnatani fin nari huma bihim kufrun." Ada dua perkara apabila keduanya ini ada pada manusia, maka ini adalah perbuatan kekufuran. Yakni maksudnya adalah khoslatani min syu'abil kufri qa'imatani fin nasi. Ada dua perbuatan, dua karakteristik yang dia termasuk dari cabang kekufuran yang apabila keduanya tegak ya pada manusia, ya wa satabaqayani fin nasi, dan apabila ada pada manusia ini perbuatan ini, maka dia adalah termasuk cabang kekufuran, yaitu at-ta'nu fin nasabi, mencela nasab, wan niyahatu 'alal mayyiti, dan meratapi mayit. Di sini Syekh mengatakan wajhu syahidi min hadzal hadithi, sisi syahid penguat dari hadis ini, qauluhu, yaitu ucapan beliau, wan niyahatu 'alal mayyiti. Dalam hadis ini disebutkan ya perbuatan niyahah, perbuatan meratapi kematian mayit. Li'anna niyahata mukhalifatun lis-sabri, karena niyahah ini menyelisihi kesabaran. Artinya dia tidak bersabar dengan dia melakukan niyahah, dengan dia ya meratapi mayat. Was-sabru al-wajibu fihi habasul jawarih an latamil khududi wa syaqil juyubi wa nahwi dzalik. Dan bersabar yang diwajibkan ya padanya, yaitu pada kematian mayit, yaitu seseorang janganlah sampai melakukan perbuatan-perbuatan. Artinya dia menahan fisiknya, menahan anggota badannya dari berbuat menampar-nampar pipi, membayak-bayak baju, atau dia menunjukkan perkara-perkara yang lain yang menunjukkan ketidaksabarannya. Wa habasul lisani al tasyakki, dia menahan lisannya dari berkeluh kesah. Ya, wal awil. Ya, wa hadza huwa an-niyahatu, dan inilah dia niyahah, ya, mencegah seseorang dari meracau-racau, jangan sampai dia meracau-racau, ya, mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak, yang perucapan jahiliyah. Fa niyahatu min syu'abil kufri, maka niyahah ini termasuk cabang dari kekufuran. Li'annaha munafiyatun lis-sabri, karena niyahah ini bisa menafikan, menghilangkan kesabaran, menunjukkan dia tidak sabar. Wa qawluha min syu'abil kufri la yadullu ala anna man qamat bihi fa huwa kafirun al-kufral mutlaqal mukhrij minal millah. Dan keadaannya, yaitu niyahah meratapi kematian mayit, ya, ini merupakan bagian dari cabang kekufuran. Ini tidaklah serta-merta menunjukkan bahwasanya orang yang ada padanya perbuatan niyahah ini lantas dia menjadi kafir, yaitu dengan kekufuran, dia melakukan kekufuran secara mutlak yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ini tidak lantas dia menjadi keluar dari agama Islam, tidak seperti itu kata Syekh. Bal yadullu ala anna man qamat bihi khaslatun min khisalil kuffar. Akan tetapi hal ini menunjukkan bahwasanya orang yang terdapat padanya niyahah, ya, maka telah terdapat padanya pula suatu karakteristik, suatu ciri dari perbuatan-perbuatan orang kafir. Wa syu'batun min syu'abil kuffar, dan cabang dari cabang-cabang kekufuran. Min syu'abil kufri. Wa lihadza qala huna, oleh karena itu beliau katakan di sini ithnatani fin nasi huma bihim kufrun. Ada dua keadaan apabila manusia ada padanya, maka ini adalah perbuatan kekufuran. Fanakkara kalimata kufrun. Oleh karena itu Nabi SAW yang menyebutkan kalimat kufur ini dengan kalimat yang nakirah. Nakirah itu yang abstrak, artinya luas dia. Fal qa'idatu fi fahmi alfazul kufri allati ta'ti fil kitabi was sunnati anna al kufra idza ata mu'arrafan bil alif wal lam fa innal murada bihi al kufrul akbar. Maka kaidahnya di dalam memahami lafaz kata kufur yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga sunnah, bahwasanya
kalimat kufur apabila disebut dalam bentuk ma'rifah, yaitu konkret, yang itu disebutkan dengan alif dan lam, maka sebenarnya yang dimaksudkan di situ adalah kufur akbar. Wa idza ata munakkaran ay biduni al-alif wal lam fa innahu yadullu ala anna tilkal khoslata min syu'abil kufri. Dan apabila disebutkan dalam bentuk nakirah, dalam bentuk abstrak, yaitu tanpa alif dan lam, di sini kan tadi disebutkan ya kufrun, ya kan katanya kufrun bukan al-kufru. Maka apabila dia dalam bentuk nakirah kufrun, fa innahu yadullu ala tilkal khoslah min syu'abi ala anna tilkal khoslata min syu'abil kufri, bahwasanya ya ciri tersebut adalah termasuk cabang dari kekufuran. Wa min khisali ahli kufri, dan termasuk di antara ciri perbuatan orang-orang yang kufur. Wa anna dzalika kufrun asghar, dan hal itu menunjukkan bahwasanya itu adalah kekufuran yang kecil. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'di. Ya, janganlah kalian kembali setelahku menjadi orang-orang yang kufur, ya, menjadi orang-orang yang kafir. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din, sebagian kalian ya memenggal kepala sebagian yang lain. Lianna dzalika min khisalil kuffar, karena itu termasuk perbuatan orang-orang kafir. Wa nahwu dzalika, dan yang semisal itu pula adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qauluhu sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela muslim adalah perbuatan fasik, adalah kefasikan, dan membunuhnya adalah kekufuran. Hadza minal kufril asghar. Yang disebutkan di sini ya kufrun di sini adalah kufur kecil, ya, tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Amal kufrul mu'arrafu bil alif wal lam fal qa'idatu allati harraraha al a'immatu ka Syekhul Islam wa ghairihi annahu idza ata fayuradu al kufrul akbar. Adapun kekufuran yang disebutkan dalam bentuk ma'rifah, yaitu dengan alif dan lam, maka kaidah yang telah ditetapkan, yang telah diteliti oleh Syekhul Islam, oleh para imam seperti Syekhul Islam dan yang lainnya, bahwasanya apabila ya kalimat tersebut ya ada, maka yang dimaksudkan dengannya adalah kufur akbar. Sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Di antara seseorang dan di antara kesyirikan dan kekufuran, artinya kesyirikan dan kekufuran di sini adalah kekufuran, yaitu keluar dari Islam, ya, adalah meninggalkan sholat. Nah, demikian kita lanjutkan ke dalil yang selanjutnya. Walahuma Ali bin Mas'udin marfu'an, dan telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud secara marfu', artinya ucapan ini sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Laisa minna man darabal khududa." Bukan termasuk dari kami orang yang memukul pipinya tatkala dia tertimpa musibah. Wasyaqqal juyuba, dan yang mengoyak-ngoyak bajunya. Wada'a bid'awal jahiliyati, dan mengucapkan kata-kata jahiliyah. Syekh hafizahullah ta'ala mengatakan, dalla hadzal haditsu ala anna man fa'ala hadhil af'ala fahuwa laysa min ahlil iman. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut ini, ya, maka dia bukanlah termasuk ahlul iman, bukan termasuk orang yang memiliki keimanan. Faqad sabaqa bayanu anna kalimata laysa minna tadullu ala anna al-fi'la minal kabair. Dan telah berlalu penjelasan bahwasanya ya kalimat atau perkataan laysa minna
bukan termasuk dari kami, ini menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut termasuk dosa besar. Walihada fa inna tarka sabri wa izhara tasakhuti kabiratun minal kabair. Oleh karena itu, ya, maka sesungguhnya seseorang yang meninggalkan kesabaran dan menunjukkan rasa protesnya, rasa kemarahannya, ya, ini termasuk perbuatan dosa besar dari berbagai dosa-dosa besar. Wal ma'asi tangkusul iman, dan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia ini mengurangi keimanan. Ya. Sebagaimana diucapkan, ya, bahwasanya iman itu yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Ya, bertambah dengan amal-amal soleh dan berkurang dengan kemaksiatan. Li'anal imana yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Dikarenakan keimanan bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Wa naqsul imani qad yanqusu kamalat tauhid, dan berkurangnya keimanan terkadang dia mengurangi kesempurnaan tauhid. Ini yang kita harus hati-hati. Jangan sepele dengan bersabar ketika ditimpa musibah, karena seseorang yang tidak bersabar bisa saja, ya, kesempurnaan tauhidnya menjadi berkurang. Bal inna tarka sabri munafin li kamalit tauhidil wajib. Bahkan, ya, sesungguhnya meninggalkan kesabaran, artinya tidak bersabar, ini bisa menafikan, bisa menghilangkan kesempurnaan tauhid yang wajib. Nah, ini hati-hati seseorang ketika ia ditimpa musibah. Jangan sampai dia tidak bersabar, jangan sampai dia terjerumus ke dalam perkara-perkara yang bisa mengikis tauhid yang wajib. Dalil selanjutnya, wa an Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Anas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, idza aradallahu bi 'abdihi al khairah, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada hambanya, ajjalalahu al-'uqubata fid dunya, Allah akan menyegerakan kepadanya hukuman, ya, iqab, uqubah di dunia. Wa idza arada bi 'abdihi syarra amsaka anhu bi dhanbihi, dan apabila Allah menghendaki keburukan kepada hambanya, ya, maka Allah akan menahan darinya dengan dosanya. Ya, Allah biarkan dia tetap berdosa hatta yuwafa bihi yaumal qiyamah, hingga akan disempurnakan balasan dosanya tersebut nanti pada hari kiamat. Syekh mengatakan, hadza fihi bayan hikmatillahi jalla wa ala allati idza istahdaraha al-musabu fa innahu ya'zumu 'indahu as-sabr. Ini, pada dalil ini terdapat penjelasan tentang hikmah Allah, tentang kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, yang apabila orang yang ditimpa musibah menyadari hal ini, ya, tentang kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam hadis ini, dia ditimpa musibah, maka Allah sebenarnya menghendaki kebaikan kepadanya, ya, maka jika dia menyadarinya, maka sesungguhnya, ya, kesabaran itu akan terasa sangat besar baginya, sangat utama, sangat agung baginya. Wa yatahalla bihadhihi al-ibadatil qalbiyatil 'azimati wa hiya tarkut tasakhut. Dan orang yang menyadari hal ini, maka dia akan menghiasi dirinya dengan ibadah qalbiyah, dengan ibadah hati yang agung ini, dan dia adalah meninggalkan kemarahan, meninggalkan rasa protes, tidak terima. Dia tinggalkan itu. Kenapa? Karena ini adalah ibadah yang sangat agung. Waridha bi fi'lillahi jalla wa ala wa qada'ihi, dan dia pun ridha dengan perbuatan-perbuatan Allah dan juga ketetapan-ketetapan Allah, ya. Bahkan, ya, Syekh Utsaimin mengatakan dalam syarah beliau bahwasanya orang yang ditimpa musibah itu ada dalam 4 keadaan. Yang pertama, orang yang tasakhut, yang tidak terima, tidak yang marah kepada Allah Subhanahu wa taala, protes.
Yang kedua adalah orang yang bersabar. Ini yang pertama tadi dilarang. Yang kedua bersabar ini wajib. Yang ketiga adalah ridha, ini mustahab. Dan yang keempat adalah orang yang bersyukur. Ya, boleh jadi Allah menimpakan musibah tersebut, ya Allah kehendaki dia agar dia tidak terjatuh ke dalam musibah yang lebih besar lagi. Terutama musibah nanti pada hari kiamat. Ya kalau musibah dunia boleh, ya bisa saja ya. Seorang misalnya tertimpa musibah yang A, ya Allah selamatkan dia dari musibah yang lebih besar yang B. Ya, dan boleh jadi musibah yang lebih besar ini adalah musibah dalam agama. Ini sangat besar. Ya, terutama musibah di akhirat Allah hindarkan padanya. Inilah makanya dia bersyukur ketika dia ditimpa musibah. Li'annal abda, karena sesungguhnya seorang hamba idza urida bihi al-khairu fa innal 'uqubata tu'ajjalu lahu fi hadhihi dunya. Karena seorang hamba apabila diinginkan kepadanya kebaikan, maka sesungguhnya hukuman yang akan ditimpakan kepadanya akan disegerakan di dunia ini. Lianna raf'a athari al-'uqubati 'anil 'abdi yakunu bi 'asharati asya'. Dikarenakan terangkatnya pengaruh atau bekas dari hukuman dari seorang hamba ini bisa terjadi dengan 10 perkara. Minha diantaranya adalah antu ajjala lahul 'uqubatu fid dunya, disegerakannya hukuman baginya di dunia, yakni ayyu aqaba fid dunya bimarad, ya yaitu dia dihukum di dunia ini dengan sakit, ya dengan penyakit yang menimpanya. Oleh karena itu ya kita katakan sakit, musibah ya pada diri, pada harta, pada keluarga ini bukanlah akhir daripada segala-galanya. Au bi faqdil mal, atau dia ditimpa musibah dengan hilangnya harta. Au bi musibatin, atau dengan musibah. Lianna mukhalafata amrillahi fi malakutihi labudda an taqa'a laha uqubatun illam yaghfirillahu jalla wa ala wa yatajawaz. Dikarenakan perbuatan menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala pada kerajaannya yang sangat luas ini mestilah ya terjadi baginya hukuman jika Allah tidak mengampuninya dan tidak melampauinya. Fa idza kanatil 'uqubatu fi ad-dunya fa innaha ahwanu min an takuna fil barzakh. Maka apabila hukuman itu terjadi di dunia, maka ini sebenarnya lebih ringan dibandingkan hukuman tersebut diberlakukan nanti di alam barzakh, di alam kubur. Ini lebih berat. Au antakuna yaumal qiyamah, atau terjadi nanti pada hari kiamat, lebih berat lagi. Walihada jaa fil haditsil akhari alladzi rawahu al-Bukhari wa ghairuhu qala alaihi salatu wassalam may yuridillahu bi khairan yusib minhu. Oleh karena itu ya telah disebutkan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, dan selain beliau telah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka dia akan ditimpakan musibah. Iya, maka bergembiralah orang yang ditimpa musibah karena Allah menginginkan kebaikan sebenarnya. Walihada kana ba'du salafi yattahimu nafsahu idza ra'a annahu lam yusab bi bala'in aw lam yamrad wa nahwi dzalika qad qala alaihi salatu wassalamu fil humma mathalan. Walihada, oleh karena itu ya dahulu sebagian para salaf ya mereka mencurigai diri mereka apabila mereka melihat diri mereka itu belum ditimpa musibah dengan suatu bencana ataupun dengan suatu sakit atau yang lainnya. Nah, kenapa? Karena ya mungkin ya mereka ingin ya agar diri mereka itu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya. Kok belum sakit ya? Kok belum ada musibah terkena kepadaku? Nah, inilah dia para salaf terdahulu. Wa qad qala alaihi salatu wassalam fil humma, dan
telah berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal ini, ya terutama tentang masalah penyakit demam contohnya. Ya la tasubbul hummah. Nabi mengatakan janganlah kalian mencela penyakit demam. Fawalladzi nafsi biyadihi innaha latanfidz dzunuba 'anil 'abdi kama yanfil kabir kama yanfil kir khadzal hadid. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, yaitu demi Allah, sesungguhnya ya sesungguhnya demam itu benar-benar akan menghilangkan dosa-dosa dari seorang hamba. Ya bayangkan, demam itu bisa menghilangkan dosa-dosa dari seorang hamba. Kama yanfil kir, sebagaimana bara api bisa menghilangkan kerak-kerak besi, kotoran-kotoran besi. Nah, oleh karena itu di antara sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di antara penyakit yang beliau sukai itu adalah demam. Kenapa? Karena demam itu bisa menjangkau seluruh bagian tubuh dan diharapkan seluruh dosa dari bagian tubuh ini ya terhapuskan oleh penyakit demam. Fabil masaibi ni'amun 'alal 'abdi. Oleh karena itu di dalam musibah-musibah ini terdapat nikmat-nikmat dari Allah ya kepada seorang hamba. Wallahu jalla wa ala lahul hikmatul balighatu, dan Allah jalla wa ala miliknya lah hikmah yang sempurna. Fima yuslihu abdahul mu'min, pada apa-apa yang bisa memperbaiki hambanya yang mukmin, ya menjadikan hamba yang mukmin ini semakin soleh, semakin bagus nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalil selanjutnya, waqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan telah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna 'idzamal jazai ma'a 'idzamil bala'i. Sesungguhnya besarnya pahala yang diterima oleh seorang hamba itu bersamaan dengan besarnya musibah yang menimpanya. Wa innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum, dan bahwasanya Allah dan sesungguhnya Allah Ta'ala apabila dia mencintai suatu kaum maka Allah akan menguji mereka, Allah akan menimpakan musibah kepada mereka. Faman radiya falahu ridha, maka barang siapa yang ridha maka baginya keridhaan. Wa man sakhita falahu sakhat, barang siapa yang tidak terima maka baginya lah kemurkaan Allah. Di sini Syekh menjelaskan dalla qauluhu faman radiya falahu ridha. Ya, ada ucapan Nabi barang siapa yang ridha maka baginya lah keridhaan. Hal ini menunjukkan bahwasanya ridha terhadap musibah ini merupakan ibadah. Ya, li'anna ridallahi 'anil 'abdi idza radiya anhu dalun 'ala anna dzalikal fi'la mahbubun lahu. Karena ya keridhaan Allah, ya ridha kepada Allah yang dilakukan oleh seorang hamba, apabila Allah menjadi ridha kepadanya, ini menunjukkan bahwasanya hal itu merupakan perbuatan. Ya, perbuatan ini menunjukkan bahwasanya perbuatan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ridha, ya, jika kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ya dikarenakan kita ridha dengan apa yang telah Allah tetapkan. Ini artinya apa? Ini artinya ya ini merupakan ibadah dan ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui apa definisi ibadah? Ismun jami'un lima yuhibbuhullahu ya wa rasuluhu. Ya. Ibadah itu adalah sekumpulan kata atau sebuah kata yang menghimpun perbuatan-perbuatan yang zahir maupun yang batin yang diridhai dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Inilah dia makna daripada ibadah. Ya, jadi apabila seseorang itu ridha dengan apa yang telah ditetapkan dan dengan itu Allah pun ridha kepadanya. Dia ridha terhadap musibah yang menimpanya. Allah ridha kepadanya. Ini merupakan ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ridha karena kita mengharapkan keridhaan Allah. Demikian pula ketika kita ditimpa musibah kemudian kita memaafkan. Kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemaafan kepada kita. Ini dia. Wa dzalika dalilu annahu minal ibadat.
Dan yang demikian itu adalah dalil bahwasanya hal itu adalah termasuk di antara ibadah-ibadah yang bisa dilakukan oleh seorang hamba. Wa kadzalikal jumlatu tsaniyatu dalilun ala anna sakhat muharramun. Dan pada kalimat selanjutnya, ya, faman sakhita falahu sakhat, kata Nabi. Ya, kalimat selanjutnya ini merupakan dalil petunjuk bahwasanya siapa yang tidak terima, siapa yang marah, maka baginya lah kemarahan Allah. Ini menunjukkan diharamkannya kita dari berbuat tidak terima atas ketetapan-ketetapan Allah. Ya, kita tidak bersabar. Ini kita diharamkan untuk melakukan yang demikian. Ya, sehingga kita diwajibkan untuk bersabar. Dan di sini Nabi SAW mengatakan wa man sakhita falahu sakhat. Siapa yang marah, siapa yang protes, maka baginya lah kemurkaan Allah, yakni minallahi jalla wa ala, yaitu kemurkaan dari Allah jalla wa ala. Kemudian Syekh hafizahullah taala menjelaskan, wa haqiqatu sakhati 'ala Allah jalla wa ala ay yaquma fi qalbihi 'adamu mahabbati dzalika syai'i. Dan hakikat dari sakhat, yaitu kemarahan, tidak terima kepada Allah jalla wa ala, adalah ya ada tegak di dalam hati seorang hamba tidak mencintai perkara tersebut, tidak mencintai, tidak meridhai, tidak menyukai apa yang telah Allah tetapkan. Wa karahatuhu, dan membencinya. Wa adamur ridha bih, dan tidak meridhainya. Wa tihamul hikmati fih, dan menuduh, menganggap yang enggak-enggak terhadap hikmah yang Allah berlakukan padanya. Faman qamat bihi hadhil asya'u mujtami'atan faqad sakhita. Maka barang siapa yang perkara-perkara ini ada padanya, maka sungguh dia telah sakhita, telah tidak terima, telah protes, telah marah kepada Allah jalla wa ala. Wa yadhharu atharu sakhati 'ala al-lisani aw 'ala al-jawarih, dan menjadi nampak ya pengaruh dari rasa marah tersebut pada lisan dan anggota tubuh. Wa fil qalbi, dan juga di dalam hati, min jihati adamir ridha bil awamir, dan atau di dalam hati dari sisi ya dia tidak ridha terhadap perintah-perintah Allah. Allah perintahkan agar kita sabar, tapi dia tidak bersabar. Wa adamir ridha bin nawahi, dan dia tidak ridha dengan larangan. Allah larang tapi dia tidak mau. Wa adamir ridha bi syar'i, dan dia tidak ridha dengan syariat. Fayatasakhatu al-amra, lalu dia pun protes, marah ya dengan perkara tersebut. Wa yatasakhatu nahya wa yatasakhatu syar'a, ya dia tidak mau terima dengan syariat, tidak mau terima dengan larangan. Fahadha kabiratun minal kabair, maka ini termasuk di antara dosa-dosa besar. Walau imtathala dzalika, ya meskipun seandainya dia melakukan hal tersebut, fa inna tasakhutahu wa adama ar-ridha bidzalika qalban dalilun ala intifai kamalit tauhidi fi qalbihi. Ya, jika dia melakukan hal tersebut, ya dia melakukan hal tersebut ya di dalam hatinya, ini menunjukkan ya karena sesungguhnya ya rasa marah dan tidak mau ridha, rasa marah dan tidak mau ridha, dia lakukan hal tersebut dari dalam hatinya, ini menjadi petunjuk, menjadi dalil, menjadi bukti akan hilangnya, lenyapnya, berkurangnya kesempurnaan tauhid yang ada pada dirinya, yang ada di dalam hatinya. Ini berbahaya ya. Wa qad yasilu bil ba'dhi ila intifa'i tauhid min aslihi, dan terkadang seseorang itu bisa sampai kepada lenyapnya tauhid dari akarnya, ya menjadi kufur, betul-betul kufur, dia kafir, keluar daripada Islam karena dia tidak bersabar. Dan ini pernah terjadi ya, seseorang sakit, dia ditimpa penyakit, akhirnya ya dia tidak bersabar, ya akhirnya dia terpengaruh dengan
ajakan kekufuran, akhirnya dia keluar dari agama. Ini bahaya, ya. Idza lam yarda bi asli syar'i, apabila dia tidak ridha dengan ya akar daripada syariat, prinsip syariat. Wa sakhitahu bi qalbihi, dan dia pun tidak terima, protes dia, marah dia dengan syariat tersebut, tidak terima dengan syariat dengan hatinya. Wattahama syar'a, dia menuduh yang tidak-tidak terhadap syariat. Au ittahamallah, atau dia menuduh yang tidak-tidak kepada Allah ya jalla wa ala fi hukmihi asy-syar'i, pada hukum-hukum syariatnya. Ya, jadi terkadang seseorang itu ditimpa musibah, ada syariat yang disyariatkan pada dirinya, dia justru tidak bersabar. Dan ini terkadang syaitan ya bisa saja membisikkan bisikan keburukan sehingga seseorang terjatuh ke dalam perbuatan kekufuran. Ya, dia tidak terima, dia niyahah, dia merobek-robek baju, dia aplikasikan, dia tunjukkan kemarahannya dengan jiwa raganya, dengan lisannya, dengan fisiknya, sehingga setan pun berhasil mempengaruhinya dan dia merasa tidak terima dengan syariat yang Allah berikan kepadanya, dan dia menuduh yang tidak-tidak dengan syariat, mengatakan perkataan-perkataan kekufuran, dan ini bukan sesuatu yang mustahil. Oleh karena itu kita perlu berwaspada ya. Obatnya apa? Obatnya adalah bersabar ketika kita ditimpa musibah dan yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala, akan memberikan kebaikan-kebaikan di akhirat ya, dan menghapus dosa-dosa kita apabila kita bersabar dan ya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang seorang yang sakit ditimpa dengan sakit yang parah berupa kehilangan organ yang sangat penting, yang dikatakan oleh Nabi SAW karimatayhi, ya kan? Apabila seseorang diuji dengan kehilangan karimatayhi, dua organ yang sangat dicintainya, yang sangat mulia baginya, apa itu? Mata, ya, mata. Dia diuji dengan kehilangan mata, ya, nggak bisa lagi dia lihat warna-warni dunia ini, tapi dia bersabar, ya, dan dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kepadanya ganti yang tidak ada ganti lainnya kecuali surga. Nah, bukan berarti kita tidak menjaga mata kita. Kita jaga rahmat dari Allah mata kita ini. Kita jaga dari zat-zat yang berbahaya, dari potensial-potensial tubuh yang mungkin bisa merusak organ mata kita. Apakah itu oksidator, apakah itu zat-zat racun tertentu, kita jaga dari dalam maupun dari luar ya. Kemudian kita pakai pelindung mata ya, apakah itu kacamata hitam atau yang lainnya, ataukah payung misalnya ketika diterik matahari ya, ataukah pakai APD dan lain sebagainya. Ini merupakan bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas organ yang Allah telah berikan. Tapi kalau memang telah kita jaga, ternyata Allah Subhanahu wa taala tetapkan kebutaan pada seseorang, maka bersabarlah ya, dan berharaplah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat bagi para sahabat Tibun Nabawi Klinik, dan saya yakin hal-hal seperti ini akan bisa membangkitkan motivasi bagi kita, terutama motivasi terhadap akhirat, dan ini akan berdampak positif terhadap tubuh kita. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik kebahagiaan, pemilik kesempurnaan, dan pemilik kekayaan, dan pemilik alam yang sangat luas ini. Maka Allah lah yang maha menyembuhkan. Mintalah kesembuhan-kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala apabila sakit, apabila ditimpa musibah, mintalah kelapangan dari Allah, mintalah agar musibah tersebut diangkat. Jangan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kesyirikan-kesyirikan. Demikian ya, salam sehat dari kami Tibun Nabawi Klinik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.